Ya baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan bahas soal-soal untuk persiapan CBT UNY, di mana soal-soal yang kita tampilkan kita ambil dari kumpulan soal asli untuk seleksi mandiri UNY ya. Jadi kita bahas satu persatu dari soal yang pertama tentang operasi perkalian dan pembagian pada pecahan. Soalnya adalah 1/3 dibagi 2/5 dikali 1/7. Jadi kalau kita menjumpai soal pembagian, caranya adalah kita tukar tanda baginya menjadi tanda kali. Kemudian yang angka 2/5 yang ini kita tukar jadi 5/2. Atas bawahnya dibalikkan. Kemudian dikali 1/7. Yang bagian pembilang, yang bagian atas kita kalikan semua. 1 kali 5 kali 1, 5. Yang bagian penyebut kita kalikan semua. 3 kali 2 kali 7, jawabannya adalah 42. Dengan demikian tidak ada masalah, jawabannya adalah di option E. Kita lanjut soal yang kedua tentang bangun datar. Suatu segitiga jika alasnya dikurangi 10% dan tingginya ditambah 10%, maka luasnya akan ada pilihan tetap berkurang 0,5%, bertambah 0,5%, dan yang option D dan E itu sama, berkurang 1%. Kita anggap saja ini opsinya diganti ya, bertambah 1%. Ini ada kesalahan ketik dari pihak panitia pembuat soal. Jadi kita gambarkan dua buah segitiga, kondisi yang awal dan kondisi yang setelah perubahan. Jadi di soal-soal tentang persentase seperti ini kita selalu mudahnya menganggap bahwa yang awalnya itu 100. Jadi kita anggap alasnya ini 100%. Kemudian tingginya juga kita anggap 100%. Kemudian di kondisi kedua adalah bahwa alasnya dikurangi 10%. Jadi dari 100 dikurangi 10 itu menjadi 90. Kemudian tingginya ditambah 10. Artinya dari 100 ditambah 10 menjadi 110. Kita akan mencari berapa perubahan luasnya dalam bentuk persentase. Jadi kita cari luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Yang ini juga setengah kali alas kali tinggi. Jadi untuk perbandingan nilai setengahnya boleh kita coret. Kemudian ini ada dua buah 0 yang kita coret. Kita dapat ini hasilnya 100 kali 1 adalah 100. Yang segitiga kedua adalah 9 dikali 11 adalah 99. Ingat tadi kita misalkan ini dalam bentuk 100% dan 99%. Jadi dari nilai 100 dia berubah menjadi 99. Berarti nilainya itu berkurang 1. Dan karena dia awal dari 100 berarti langsung kita anggap bahwa dia berkurang 1%. Yang menjadi masalah apabila setelah kita kalikan, kita bandingkan, misalnya kita peroleh bahwa perbandingan luasnya itu bukan 100 banding 99. Tetapi misalnya 200 banding 199. Nah kalau seperti ini dia bukan berkurang 1 karena dia berkurang 1 dari 200. Kalau yang di sebelumnya kan dia berkurang 1 dari 100. Jadi 1 dari 100 kita kalikan dengan 100% nggak masalah, jawabannya langsung 1%. Tetapi seandainya jawabannya tadi adalah misalnya 200 dibanding 199, berarti persentasenya itu adalah dia berkurang 1 dibandingkan dengan mula-mulanya 200 kita kalikan dengan 100%. Nanti jawabannya adalah 0,5%. Oke, kita nanti kasihkan soal latihan seperti ini. Andi setiap hari ke sekolah mengendarai sepeda menempuh jarak 12 km dalam waktu 45 menit. Pada suatu hari dia berangkat terlambat 5 menit. Agar tidak terlambat sampai ke sekolah, maka dia harus mengendarai sepeda dengan kecepatan titik-titik. Jadi hubungannya adalah bahwa jarak itu rumusnya sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Kita perhatikan bahwa jaraknya itu adalah 12 km. Kita tulis ini 12 km. Kecepatannya ditanya dan waktunya itu seharusnya dia menempuh 45 menit. Kemudian dia terlambat 5 menit. Artinya waktu yang dia harus sampai ke sekolah sekarang menjadi 40 menit. Karena dia 45 menit yang seharusnya dia berangkat terlambat 5 menit, sudah berlalu 5 menit, berarti waktu yang tersisa bagi si Andi adalah 40 menit. Nah, karena dipilihan dalam bentuk jam semua, kita tukar 40 menitnya menjadi per 60. Maka untuk mencari nilai V-nya kita kali silang, jadi 12-nya dengan 60 kita kalikan. Kemudian kita bagi dengan 40. Supaya gampang kita bagi 20 di sini, 2, bagi 20 di sini 3. Kemudian 12 dikali 3, 36, dibagi 2 menjadi 18. Maka dengan pasti kita pilih jawaban D adalah 18 km per jam. Kemudian nomor 36.
Tono belajar dari pukul 18.53.44 sampai pukul 21.05.23. Dan Budi belajar dari pukul 18.58.57 sampai pukul 20.06.44. Selisih waktu belajar mereka adalah. Jadi kita perlu mencari si Tono belajar berapa lama, si Budi belajar berapa lama. Dari kedua data tersebut kita kurangkan lagi. Jadi cukup panjang pengerjaannya. Kita mulai dari yang si Tono. Jadi untuk mencari lama belajarnya Tono adalah yang akhir dikurang yang awal. Jadi kita tulis 21.05.23 kita kurangkan dengan 18.53.44. Dalam pengurangan jam seperti ini, kita perhatikan 23 dan 44 tidak bisa dikurang. Jadi akan kita lakukan dengan sistem pinjam. Jadi ini adalah detik. Bagian yang dua angka di belakang paling akhirnya ada detik. Jadi kita pinjam 1 menit, ini berubah jadi 0,4. 1 menit itu setara dengan 60 detik. Jadi yang 23 kita tambahkan 60. Jadi 23 tambah 60 jadi 83. Nah, begitu juga dengan 0,4 ini dengan 53 nggak bisa dikurangkan. Kita pinjam 1 jam dari sini jadi 20. Ini ditambahkan dengan 60 jadi nanti 64. Nah, langsung kita kurangkan. Karena dia yang penting dalam pengurangan sistem jam ini adalah angka yang di sebelah atas harus lebih besar dibandingkan yang di bawah. Kita mulai dari 83 dikurang 44. Ini 39, tidak ada masalah. Kemudian yang berikutnya 64 dikurang 53 ini 11. Kemudian 20 dikurang 18 ini 2. Berarti lama si Tono belajar itu adalah selama 2 jam 11 menit 39 detik. Kita lanjut ke Budi. Dengan cara yang sama, 20.06.44 kita kurangkan dengan 18.58.57. Kita kurangkan. Kita perhatikan 44 dikurang 57 belum bisa, 06 dikurang 58 juga belum bisa. Kita ikuti dengan pola yang sebelumnya. Jadi pinjam 1 dari sini, ini jadi 5, ini jadi tambahkan dengan 60, jadi 104. Ini saya tebalkan dulu. Kemudian yang berikutnya ini juga jadi 19, pinjam 1, ini jadi 65 ditambah 60. Maka setelah kita pastikan bahwa angka di atas lebih besar, kita langsung kurangkan. Jadi yang untuk detiknya adalah 104, kita kurangkan dengan 57 adalah 47. Kemudian yang menitnya adalah 65 dikurang dengan 58 adalah 7 menit. Dan 19 dikurang 18 adalah 1. Dari sini langsung kita perhatikan, kita kurangkan lagi. Yang lebih lama belajar adalah si Tono. Jadi kita kurangkan lagi waktu mereka belajar adalah yang di Tono 2 jam 11 menit 39 detik dikurangkan dengan 1 jam 7 menit 47. Kita kurang, yang belum bisa dikurang adalah yang 39. Jadi kita lakukan lagi sistem pinjam, ini jadi 10. Ini jadi 69. Jadi 99 karena ditambah 60. Nah, selanjutnya tinggal kita kurang karena kita sudah mendapatkan bahwa yang di sebelah atas lebih besar. Jadi 99 dikurang 47 itu 52. Kita tulis ini 52 detik. Kemudian 10 dikurang 7 itu 3, 2 dikurang 1 itu 1. Berarti 1 jam, 3 menit dan 52 detik. Jadi jawabannya adalah option B. Baik, kita lanjut ke soal terakhir. Di soal ini adalah bahwa pada gambar berikut, jika keliling persegi panjang ABCD adalah X, maka keliling daerah yang diarsir adalah. Kita perhatikan bahwa daerahnya ini yang persegi panjang adalah yang merah ini, dengan si yang daerah diarsir sama. Kemudian daerah yang warna biru ini untuk persegi panjang ABCD akan sama dengan yang ini. Kemudian kita lanjut step yang berikutnya. Untuk yang C ke B yang ini akan sama dengan ini, dan ini. Memiliki jumlah yang sama. Kemudian yang berikutnya kita pilih lagi warnanya, oke, warna merah saja. Sisi yang sebelah sini untuk persegi panjang akan sama dengan yang ini dan yang ini. Kita lanjutkan lagi. Untuk sisi persegi panjang yang ini akan sama dengan jumlah yang ini dan ini. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya
baik persegi panjang ABCD maupun daerah di akhir ini memiliki jumlah bidang horizontal dan vertikal itu sama. Jadi misalkan yang ini tadi sama dengan dijumlahkan yang sisi 1, sisi 2, sisi 3 dengan keseluruhan sisi CD sama, sisi A, sisi B, sisi C dengan keseluruhan jumlah BC juga sama, begitu juga nanti yang bagian bawah dan sebelah kirinya. Maka kalau persegi panjang tersebut memiliki keliling X, berarti yang daerah di arsir ini juga memiliki keliling sama dengan X. Jadi jawabannya adalah option B. Nah, terkait materi tadi, materi tentang persentase tadi akan kita berikan sebuah soal kuis. Jadi ada sebuah kuis tentang persegi panjang. Jika panjang dikurangi 20% dan lebarnya ditambah 40%, maka berapa persen perubahan luas persegi panjang tersebut? Apakah dia bertambah sekian persen ataukah dia berkurang sekian persen? Silakan dijadikan sebagai soal latihan dan semoga video yang kita sampaikan di kesempatan kali ini bermanfaat bagi kalian dan bisa membantu kalian sukses menjalani ujian. Akhir kata, kalau kalian suka dengan video ini, dukung kita dengan memberikan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.